Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 9 yang saya banggakan. Walaupun kita belajar dalam virtual atau secara daring, saya harap anak-anakku semuanya tetap semangat belajar untuk kemaslahatan hari esok. Untuk jangan kita kalau sudah tua baru mau belajar. Kalau kita tidak mau nikmatnya atau payahnya belajar, jangan kau berharap nikmatnya belajar. Itu daunnya Imam Syafi'i. Oke, perlu saya sampaikan untuk materi kali ini saya menyampaikan lewat video ya. Yang pertama, kita menyampaikan pengertian pinjam meminjam atau disebut dengan aria. Menurut etimologi, aria itu berasal dari kata aro, yaitu datang dan pergi. Ini ya, jangan salah memahami, harus paham dulu secara bahasa dan secara istilah atau secara syariat. Kalau sholat secara bahasa itu doa, bisa berarti doa. Ya, tapi kalau secara istilah, secara syariat itu sudah berbeda. Ini yang diterapkan dalam syariat. Ya. Maka kadang kita itu salah dalam memahami segala sesuatu karena kadang ada mengambil dari secara istilahnya saja dan juga kadang hanya mengambil dari bahasanya saja, sisi bahasa, makna lughahnya saja. Jadi harus ada itu makna lughah, ada atau secara bahasa, makna istilah atau makna syariat, secara syariat. Nah, sedangkan pendapat ulama yang lain, arya itu berasal dari kata at-ta'awur yang artinya saling menukar atau dan mengganti ya. Jadi ada menukar dan mengganti. Ini menurut bahasa. Apa saja itu? Kalau masih menurut bahasa ini masih umum, Nanti kalau sudah menurut istilah itu artinya adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal. Yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya agar zat barang itu dapat dikembalikan ya. Harus dikembalikan, diambil manfaatnya, ambil manfaat ya. Misalkan pinjam uang ya. Kalau bolpen Pak, nah ini kalau bolpen itu pinjam minta. Kalau istilah fikihnya itu pinjam minta. Kalau sampean mau mengambil hukum yang yang seperti itu ya, yang agak berat-berat itu ya. Kalau kita mengambil hukum yang sudah adat keseharian itu kan lebih enteng seperti itu. Wis anggere wis nyilih ya wis mesti ngekei, mesti njaluki mangsine kan ngono to. Lah nek kan kalau secara syariat yang benar itu harus bahasanya pinjam minta. Karena apa? Sampean pinjam pulpennya tapi minta isinya. Ya, sama dengan korek itu ya. Korek itu kan bensolnya kelong. Nah, itu istilahnya pinjam minta. Itu kalau fikih. Ya, di sini kalian kalau paham fikih itu insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang mudorot yang membuat kita melakukan atau memakan barang haram dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak dari segi pengertian. Dasarnya apa? Di situ sudah ada dalam ayat Al-Qur'an ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Itu dasarnya. Ya, hukumnya apa? Hukumnya bagi orang yang berikan pinjaman
hendaknya mau memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan, ya. Ojo terus gak peduli, kecuali nih sampean wis bolak-balik dibeli doi ya seperti itu. Jadi kita harus peduli sama teman, sama saudara, ya. Nah, kita harus peduli sama lingkungan kita. Kenapa kita harus peduli? Awake dhewe iku nek mati ya sing mikul ya koncone ya tanggane, ora mungkin budal dhewe. Wis kuwi tok ae pikirane awake dhewe. Ya, jadi seperti itu. Somben awake dhewe nek mati, kuwi sing mikul ya kancane ya tanggane. Ngono lho, Cak. Paham ya? Oke, itu dari Al-Qur'annya. Kita buka hadisnya seperti apa. Dari sisi hadisnya, siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya atau mengembalikannya, maka Allah akan membayarnya. Ya. Barang siapa yang meminjam dan kehendak melenyapkannya, orang balekne, maka Allah yang akan melenyapkan harta orang tersebut. Harta orang yang meminjam, bukan orang yang dipinjam. Ini nek wong nyileh, si A pinjam ke si B, si A sudah punya niatan akan mengembalikannya, akan membayarnya, ya. Dan berdoa, ya Allah, muga-muga aku ndang iso balekne secepatnya ben gak suwi-suwi. Gitu. Pasti Allah yang akan membayarkannya, entah itu dari mana nanti, min haitsu la yahtasib, Allah yang akan membayarkannya. Tapi kalau orang itu sudah niatnya gak benar, ingin tak silih engko gak tak balekne, tak silih gak tak balekne. Nah, ini Allah yang akan melenyapkan harta orang yang meminjam. Bukan orang yang dipinjam, yang meminjam. Orang kok mendak suki, malah entek terus seperti itu. Ini hadis Rasulullah di hadis Sahih Bukhari. Ya, hadis Sahih Al-Bukhari diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rukun dan syarat ariyah menurut Hanafi dulu. Saya sampaikan menurut Hanafi. Kalau menurut Hanafi itu harus adanya ijab saja. Ya, ijab saja. Jadi saya meminjam uang kamu, berarti yang ini yang pinjam. Enggak harus ada qabul. Tapi kalau Imam Syafi'i harus kedua-duanya, ijab dan qabul. Saya pinjam uang kamu 50.000. Ya, saya pinjamkan uang saya 50.000 ke kamu. Seperti itu. Ijab qabul namanya. Menurut jumhur fuqaha, ahli fikih, ada fuqaha ya. Ada fuqaha, ada mufassir. Fuqaha itu ahli fikih, mufassir itu ahli tafsir. Ini ada harus paham nantinya biar enggak salah kaprah. Kalau menurut jumhur fuqaha, ahli fikih, ya, itu ada beberapa. Yang pertama, mu'ir. Mu'ir itu adalah peminjam, ya, wong sing nyilih. Terus ada musta'ir. Musta'ir ini adalah orang yang meminjamkan, orang yang memberi pinjaman. Terus ada mu'ar, istilahnya mu'ar, barang yang dipinjamkan, ya. Terus ada siwat, ya. Siwat itu adalah menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat baik dengan ucapan maupun perbuatan.
bisa dengan bahasa isyarat ya. Jadi sudah ada syarat harus itu. Sekarang saya sampaikan kepada anakku, yaitu adab, tata krama, sopan santun dalam meminjam. Wong iku nek arepe nyilih ya gawe sopan santun, gawe tata krama. Yang pertama apa? Yaitu ora nyilih kecuali kepepet. Wes kuwi. Aja wis rumoso wis gak duwe dhuwit, awakmu arep nyilih. Engko sik tunggu dulu. Kalau sudah terpaksa harus pinjam baru. Ya. Ojo dipaksa awake dhewe ya. Ya, jangan memaksa diri kita sendiri. Terus selanjutnya berniat melunasinya seperti hadis tadi ya. Yang berikutnya berusaha untuk meminjam kepada orang yang soleh, nyilin yang wong soleh. Karena apa? Kalau kita minjam kepada orang soleh, barang yang kita pinjam itu mesti halal, mesti baik cara mendapatkannya. Itu meminjam sesuai dengan kebutuhan. Nek butuh 1000 ya nyilih 1000. Ojo butuh 1000 nyilih 20.000. Itu ndak apa. Selanjutnya lunas tepat pada waktunya. Ya diancang-ancang lah. Diancang-ancang. Kadang kita memang ya kadang berat ujian ya kadang. Wayah waktune awake dhewe jek urung dikasih rezeki karo sing poso. Nah, ini kadang ujian kita ya. Akhirnya mobat mabit sana, mobat mabit sana. Ya memang ujian. Membayarnya dengan cara yang baik. Moro sing apik. Bos sepurane lagi iso balekne. Ya. Seperti itu. Niat yang benar dalam memberi pinjaman. Sampeyan memberi pinjaman ikhlas lillahi ta'ala. Niatnya yang baik untuk membantu teman kita, kerabat kita, seperti itu. Ya. Bersikap baik dalam menagih pinjaman. Nek nagih pinjaman ya omong sing apik lho. Bu, wancine. Nggih Mas, kedap. Sesuk eneh. Bu, wancine. Nggih Mas, kedap. Bolak-balik ya. Sampai isin sing nagih. Terus memberikan tenggang waktu jika meminjam belum mampu membayarnya. Nek sampeyan nyele gong iso balekne, ya ngekek waktu sing jelas. Jadi biar fair. Biar fair. Menghapus pinjaman bagi yang tidak mampu mengembalikannya. Oh enak rek. Ya. Oh enak nih. Ya. Nyelene gak iso balekne ya wis pepen aku ikhlas. Oh enak ya. Iya nek pinjamane sithik, lho nek 3 miliar. Ya iso gawe omah yo. Oke, kita lanjutkan tanggung jawab peminjam. Wong nyilih iki tanggung jawab apa ae? Enek tanggung jawab. Bila peminjam telah memegang barang pinjamannya, kemudian barang tersebut rusak, maka ia diwajibkan untuk menjaminnya, berkewajiban menjaminnya. Piye amrih rusak? Baik karena dipakai yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Dengan demikian menurut Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah ya, dan juga
Yang lainnya Rasulullah bersabda, pemegang kewajiban menjaga apa yang ia terima hingga ia mengembalikannya. Itu harus tanggung jawab dia. Kalau rusak ya diganti. Tinggal kesepakatan berdua itu nanti juga bagaimana. Ya. Saiki kakean negosiasi lho. Akhirnya sing dimakan iki halal tenan apa ora ngono. Ya. Sementara para pengikut Hanafi dari Imam Malik berpendapat bahwa peminjam tidak berkewajiban menjamin barang pinjamannya kecuali karena tindakan yang berlebihan. Ya. Ini sesuai hadis Ad-Daruqutni yang dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni, pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakannya. Gini ya, kalau ya dilihat dulu si peminjam ini ya lihat. Kadang yang memberi pinjaman ini kadang ya memberi pinjaman barang rusak. Ternyata baru mau dipakai rusak. Terus ada jalur ganti. Padahal ini memang tujuan si peminjam. Ya jangan seperti itulah. Memberi pinjaman ini yang baik. Ini bukan tanggung jawab peminjam. Karena peminjam itu sudah menggunakan sebagai ya sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Ini menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik. Seperti itu. Lalu apa kewajiban peminjam? Yang pertama, mengembalikan kepada pemiliknya. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, pinjaman itu wajib dikembalikan dan harus ya yang meminjam sesuatu harus membayar, harus bayar kembalikannya. Ini yang dikeluarkan oleh hadis Abu Daud. Yang kedua yaitu harus merawat barangnya, barang pinjamannya dengan baik. Ya, kewajiban peminjam merawat yang dipinjamnya sehingga ia dikembalikan barang itu. Jadi dirawat dengan baik. Ya, ojo sembrono. Dalam pinjam meminjam ini banyak sekali hikmahnya. Kita akan sampaikan hikmah Ariyah yang pertama yaitu dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat sesuatu yang belum dimiliki. Ya, ini Islam sangat baik ya terhadap dalam muamalah. Ini istilahnya muamalah. Makanya kita harus paham mana muamalah, mana ubudiyah. Yang mana muamalah ini menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari muamalah menjadi nilai ibadah. Yang kedua, ada kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya. Jadi kalau memberi pinjaman, wong gak pernah duwe sepeda, milih, kan gue pernah tahu, akhirnya kan bisa memanfaatkan. Oh aku iso ngerasane sepeda. Wong ora tahu duwe mobil, apik, tapi di suatu sisi kita memberi pinjaman. Nah, kita bisa merasakan manfaatnya. Oh, bane ngene numpak mobil apik. Nah, itu hikmah dari Ariyah atau pinjam meminjam. Intinya kita satu sama lain itu sama-sama bisa merasakannya. Ya, bisa merasakannya. Jadi dalam Islam itu merata. Nantinya merata. Sing melarat urung tau numpak mobil iso ngrasakne numpak mobil dengan cara meminjam. Ya, itu tadi hikmah bagi orang yang meminjam. Tapi bagi orang yang memberi pinjaman, ya yang pertama sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah
dianugerahkan kepadanya, kepada orang yang memberi pinjaman. Orang dianugerahkan punya mobil bagus, dianugerahkan punya sepeda motor bagus. Ini bentuk rasa syukur kepada Allah dipinjamnya wong. Tapi begitu sebaliknya, seperti tadi, yang diberi pinjaman harus sesuai kebutuhan. Ojo mau aji mumpung disiliye ya, jangan. Itu tidak boleh. Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Alhamdulillah iso ngekek pinjaman. Tapi ini ya dalam hati kamu sendiri, gak perlu diungkapkan aku lo nyilih nih. Ya ini sudah riak namanya. Kalau sudah riak itu ya jangan berharap di nikmat Allah diberikan. Ya. Membantu orang yang membutuhkan, kita bisa membantu orang yang membutuhkan. Yang selanjutnya yaitu meringankan penderitaan orang lain. Penderitaan orang lain, tetangga kita, sanak famili kita, paling tidak saudara-saudara kita itu didahulukan. Biar kalau sudah justru kalau dalam pemberian itu ya, kalau dalam pemberian itu, kalau kita belajar kitab itu ya ala kulil banin, kalau kita masak itu yang diberi itu yang terdekat, justru yang terdekat dengan rumah kita itu yang diberi yang terdekat dengan rumah kita. Jadi kamu jangan berharap diberi oleh orang jauh, ya berharap dari sebelah kita. Itu kalau kita belajar dari memberi ya, memberi. Selanjutnya yaitu disenangi sesama. Nek wong sering nyilih, itu senang. Ya, tapi sing nyilih, sing senop kadang orang balik-balik. Ya itu ya. Itu seperti itu hikmah Arya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau ada yang kurang kita bahas lebih lanjut. Ya, bisa lewat WA, bisa lewat Telegram, atau bisa lewat e-learning. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.